Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladzi ishtarahu min Misr limra'atihi akrimi mathwahu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم. Al-Quran Surah Yusuf ayat 21. Wa qala alladzi ishtarahu min Misr. Orang yang membeli pedagang dari Mesir itu menyampaikan kepada istrinya, Akrimi maswahu. Memuliakanlah siapa kamu, imra'ah maswahu, kepada harga diri anak yang telah kamu beli itu. Karena dulu ada kebiasaan perbudakan, jadi Nabi Yusuf itu dulu dianggap budak, diperjualbelikan, tapi pesan suaminya sangat bagus kepada istrinya agar memuliakan kedudukan si budak itu. Yusuf kecil, Nabi Yusuf masih kecil. Ini pelajaran bahwa sebaiknya kita memuliakan termasuk para pembantu kita, asisten, dan lain sebagainya. Asa ayyanfa'ana, insyaallah anak ini bermanfaat bagi kita, au nattakhidahu walada, atau kalau memungkinkan kita anggap sebagai keluarga sendiri. Wa kadzalika makanna li Yusuf fil ardh, demikianlah Allah punya rencana, manusia berencana untuk merendahkan harkat martabat Nabi Yusuf, tapi Allah sebaliknya ingin mengangkat derajat dan menyelamatkan Nabi Yusuf. Wa kadzalika, dan hal seperti itulah makanna, manusia punya rencana, Allah rencananya lebih bagus. Ketika dalam keadaan ekonomi, lingkungan, pendidikan sulit seperti itu, Nabi Yusuf oleh Allah dengan caranya Allah dikirim ke lingkungan istana, kalau bahasa kita, ke ekonomi yang subur, pendidikan dan lingkungan yang bagus, dengan cara, ya begitulah, seperti kisah yang telah kita sampaikan di episode pertama sampai ketiga. Ini juga pelajaran banyak orang yang berhasil melalui hidup yang sederhana atau musibah atau penderitaan. Tapi tentu kalau bisa kita berusaha untuk hidup baik dan berhasil tanpa harus melalui penderitaan. Tapi apabila kita harus melalui seni hidup yang susah, maka kita percaya bahwa Allah selalu menolong dan melindungi kita. Kita tahu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu yatim, bapak ibunya nggak ada, lalu menjadi orang nomor 1 di dunia. Demikian juga Nabi Yusuf. Kita tahu bagaimana perlakuan dari lingkungannya. Masya Allah, luar biasa. Tapi dengan cara keadaan yang serba sulit seperti itu, timbullah semangat dan berusaha dan berdoa sehingga sampai pada puncak menjadi pemimpin menteri ekonomi di Mesir. Begitulah rencana Allah.
Lalu sebaliknya kita lihat bagaimana hidupnya Raja Namrud, Raja Fir'aun, tentu sebaliknya dari Nabi Ibrahim yang sulit, demikian juga Nabi Musa yang dilemahkan dan dipersulit. Demikian juga kita bisa lihat bagaimana kehidupan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan yang dulu hidup mewah, Nabi dibuat lemah dan dilemahkan, tapi setelah itu pertolongan pun datang. Nabi pun bisa mengangkat derajat umat Islam, dan Nabi pun bisa mengangkat dan menuntun derajat Abu Sufyan yang telah bertaubat kepada derajat yang mulia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Abu Sufyan sudah menampakkan tidak akan membahayakan kepada Islam dan kepada umat Islam, maka pertaubatannya diterima sehingga dapat dilindungi oleh Allah melalui tangan-tangan umat Islam dan ditempatkan pada tempat yang sebaik-baiknya. Nabi memperlakukan tanpa dendam. Itulah kemerdekaan waktu Fathu Makkah, kemerdekaan yang sebenarnya. Kita merdeka tanpa kita harus menyiksa orang lain yang tidak membahayakan. Merdeka yang sebenarnya. Wa kadzalika makkanna liyusufa fil ardh wa linu'allimahu, dan tujuannya yang berikutnya adalah untuk membuktikan siapa kami Allah, memperlihatkan, mengajarkan kami Allah. Kenapa di situ pakai na, bukan u'allimuhu? Allah memakai dhamirna untuk memberikan pelajaran, di antara pelajarannya bahwa kita berhasil itu dari banyak bantuan tangan. Pertama, tentu bantuan itu dari Allah. Kedua, bantuan dari semua yang digerakkan hatinya oleh Allah untuk membuat kita berhasil. Jadi walinu allimahu, Nabi Yusuf dibeli oleh orang lalu dijual karena orangnya tidak terlalu butuh dengan harta, lalu dia orangnya baik, ikhlas, lalu dibeli oleh keluarga menteri ekonomi, lalu sudah dua tangan kalau bahasa kita, lalu menteri ini punya keluarga perempuan yang sangat sayang kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf hidup di lingkungan yang sangat sayang kepada Nabi Yusuf, sangat memuliakan, dan lain sebagainya. Dengan demikian, bantuan Allah itu disertai atau melalui manusia yang lain, sehingga kita dianjurkan untuk saling membantu. Dengan demikian hidup kita bermanfaat bagi orang lain, dan saat kita berhasil, kita tidak melupakan jasa-jasa orang lain, dan kita melanjutkan bahwa kita berhasil dengan bantuan orang lain. Demikian juga kita harus membantu orang lain agar orang lain juga berhasil seperti kita berhasil atas bantuan Allah melalui tangan-tangan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Walinu'allimahu ay walinu'allimahu wali annu'allimahu, agar mengajarkan, allama yu'allimu, membuktikan siapa kami kepada Nabi Yusuf min ta'wilil ahadisi, dari takwil atau penjelasan beberapa cerita atau mimpi yang telah beliau alami. Wallahu, dan hali adapun Allah. Ini sebagai pelajarannya bahwa Allah itu tidak pernah lepas pantauan dan pertolongannya dari hambanya. Jadi percayalah bahwa Nabi Yusuf yang sedemikian lemah hidup di saat seperti itu, tapi tetap pertolongan Allah. Wallahu ghalibun ala amrih. Allah itu kuasa dan mengatur dan punya kekuatan untuk mengatur dan mengangkat derajat seseorang.
Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi masih sangat banyak orang yang tidak sadar dan tidak mau tahu tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam cerita tentang surah Yusuf ayat 21, inna hadzal malika lam yamut hatta amana wattaba'a Yusuf ala dini. Thumma matal malik wa Yusufu yawma idzin ala khazainil ardh. Ada yang berpendapat bahwa alhamdulillah si menteri ekonomi tadi beliau mati dalam keadaan Islam yang tadinya belum Islam, lalu beliau eh, mengikuti jejak langkah dakwah Nabi Yusuf. Si Menteri Al-Aziz ini atau Raja Al-Aziz ini masuk Islam, lalu setelah itu beliau wafat. Artinya beliau wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan yang sangat menarik juga bahwa Malik Al-Aziz ini beliau bermimpi itu tak dalam mimpinya itu waktu itu beliau belum Islam. Keadaannya memang belum Islam. Lalu beliau bermimpi yang nanti di kajian selanjutnya ada 7 sapi yang gemuk itu dimakan oleh 7 sapi yang kurus. Lalu nanti ceritanya dan hikmahnya panjang. Ini pelajaran bahwa di antara mimpi orang yang belum Islam tapi mimpinya itu bisa dipertimbangkan dan mimpi itu benar. Yang mengalami, yang memimpikan orang non-Islam, tapi yang menjadi kenyataan adalah Nabi Yusuf. Jadi ini satu sisi. Dan di dalam cerita yang lain bahwa Malik Al-Aziz ini, mohon maaf, saya tidak bermaksud jorok, hanya membacakan la ya'ti an-nisa'a wa la yuladulah. Jadi dalam tafsir Al-Qurtubi juz 9 halaman 138 di sebelah kanan 4 baris dari atas diceritakan bahwa beliau itu laki tapi tidak berfungsi. Itunya. Jadi tidak bisa berkumpul dengan istrinya sehingga tidak punya keturunan. Nikah sih nikah tapi tidak pernah kumpul. Itu sehingga dalam cerita nantinya, wallahu a'lam kebenarannya, Siti Zulaikha itu seperti orang belum nikah. Lalu di ayat berikutnya, surah Yusuf ayat 22, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Setelah balagha sampai siapa Nabi Yusuf asyuddahu kepada umur yang dewasa dari segi umur, ilmu, keimanan, atainahu menitipkan, memberikan siapa kami Allahu kepada Nabi Yusuf hukma wa ilma. Jadi hukma itu ada yang mengartikan menitipkan sebuah kekuasaan, ada yang mengartikan itu kecerdasan akalnya dan kefahamannya dan kenabian. Wa ilma itu ilmu masalah ilmu agama. Ketika sudah sampai pada waktunya, Nabi Yusuf oleh Allah dititipin hukma wa ilma. Jadi kecerdasan, kekuatan, kesabaran, dikasih jabatan, wa ilma, dan dikasih pemahaman terhadap ilmu agama.
Wa kadzalika najzil muhsinin, demikianlah Allah membalas siapa kami al-muhsinin kepada orang yang sudah berusaha untuk hidup menjadi orang yang eh, standarnya lebih baik dari orang yang biasa. Muhsin, ahsana yuhsinu ihsan. Muhsin orangnya. Jadi ihsan itu orang yang selalu merasa melihat atau dilihat Allah Subhanahu wa taala sehingga hidupnya itu selalu berusaha untuk baik, bersih, jujur dan lain sebagainya, bermanfaat. Nah, di cerita selanjutnya kami nggak tahu kebenarannya, hanya sekedar cerita. Kenapa sebelumnya itu ada cerita bahwa Malik Al-Aziz itu laki tapi tidak berfungsi seperti laki-laki sehingga Siti Sulaiha ini seperti orang belum menikah. Karena nanti ada cerita wallahu alam kebenarannya Siti Sulaiha itu menikah dengan eh, Nabi Yusuf. Bisa dikembangkan sendiri itu cerita. Ada yang mengatakan tidak karena ada yang mengatakan menikah, ada yang mengatakan tidak. Bagi yang tidak alasannya karena tidak mungkin Nabi Yusuf menikah dengan seorang perempuan yang pernah berkhianat kepada suaminya. Itu alasan orang yang mengatakan Nabi Yusuf tidak menikah dengan Siti Sulaikha. Oleh karena itu, orang yang tidak setuju itu dan yang mengatakan bahwa Nabi Yusuf tidak menikah dengan Siti Sulaikha, beliau itu tidak setuju juga dengan doa di dalam pernikahan apabila ya Allah mudah-mudahan kemanten ini bisa kekal dan penuh dengan ketenangan dan kesenangan, sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana pernikahannya Nabi Yusuf dan Siti Sulaikha. Nah, mereka tidak sependapat dengan doa seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Demikian juga karena perempuan itu dianggap telah berkhianat, padahal dia menjadi istrinya Malik Al-Aziz. Lalu saat itu beliau berusaha berselingkuh dengan Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf menghindar. Demikian juga Nabi Yusuf tidak mungkin berkhianat kepada orang yang telah mempercayainya. Tapi wallah alam kebenarannya. Lepas dari itu, yang jelas Nabi Yusuf adalah seorang manusia laki-laki yang betul-betul bisa menjaga kepercayaan dan beliau tidak berkhianat sehingga tidak mengganggu keluarga orang lain dan beliau betul-betul sabar ketika ada gangguan dari keluarga dan dari kesabarannya, keuletannya, tidak mudah putus asa, akhirnya berbuah manis, yaitu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kalau Allah ingin menjaga hambanya dan ingin menempatkan hambanya pada tempat yang diridhai oleh Allah. Mudah-mudahan bermanfaat cerita ini di antaranya ada di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 9 halaman 136 sebelah kanan sampai 140 di sebelah kanan lagi. Surah Yusuf ayat 21 sampai 22. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.